Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ABT 4D Pagi. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pengawasan dan anggaran biaya. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Cut Humaira, Wan Alia Nabila Syirani, dan Aulia Putri. Adapun sebab materi yang akan kami bahas dalam video kali ini sebagai berikut. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan terstruktur dan sistematis yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya. Fungsi utamanya adalah mengendalikan biaya, mengoptimalkan sumber daya, dan mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan anggaran. Yang pertama, perencanaan keuangan. Anggaran membantu dalam merencanakan pengeluaran dan pendapatan secara efektif, memastikan bahwa sumber daya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keuangan. Kedua, meminimalkan utang. Anggaran membantu dalam mengelola utang dengan merencanakan pembayaran dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga, kontrol pengeluaran. Anggaran memberikan kerangka kerja untuk melacak pengeluaran dan memastikan bahwa pengeluaran tetap berada dalam batas yang ditentukan. Mencapai tujuan keuangan. Anggaran membantu dalam mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah, berinvestasi, atau menabung untuk masa pensiun. Syarat anggaran yang sukses. Realistis. Anggaran yang dibuat harus sesuai dengan kegiatan perusahaan yang dijalankan. Fleksibel. Anggaran yang dibuat dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi yang juga kebutuhan serta anggaran yang tersedia. Kontinu. Anggaran yang dibuat dengan mementingkan tingkat keberlanjutan program yang direncanakan oleh perusahaan. Pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah sistem yang menggunakan anggaran sebagai alat untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan. Ini merupakan strategi manajemen kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama, membuat rencana anggaran dengan jangka waktu tertentu. Yang kedua, membuat anggaran per divisi atau per unit bagian masing-masing. Dan yang ketiga, menggunakan anggaran statis yang juga anggaran fleksibel dengan biaya standar. Balance Scorecard atau sering disingkat BSC adalah metode manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur, mengelola, dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992 dan bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan lebih seimbang. Dengan menggunakan Balance Scorecard, perusahaan dapat memastikan strategi dapat diukur dan dieksekusi dengan lebih baik. Lalu, dapat menghubungkan tujuan jangka panjang dengan aktivitas operasional harian, dan memberikan keseimbangan antara aspek keuangan dan non-keuangan dalam pengambilan keputusan. Lalu, Balance Scorecard mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif utama, yaitu ada 1. Perspektif keuangan atau financial perspektif. Perspektif ini mengukur kesehatan keuangan organisasi seperti laba bersih, pertumbuhan pendapatan, dan pengelolaan biaya. Dan yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer perspektif, yaitu untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan, misalnya melalui tingkat kepuasan pelanggan, jumlah keluhan, dan pangsa pasar. Dan yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif. Ini adalah menilai efisiensi proses operasional dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Dan yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan teknologi dalam organisasi. Contohnya adalah tingkat pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, serta investasi dalam teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk pengeluaran kecil dan mendadak yang tidak praktis jika diproses melalui prosedur akuntansi biasa. Beberapa contoh penggunaan kas kecil adalah 1. Perlengkapan kantor, seperti pembelian alat tulis. Lalu yang kedua ada pembayaran listrik dan air untuk keperluan operasional kantor. Lalu yang ketiga ada perbaikan kecil, misalnya perbaikan kursi atau meja kerja.
Lalu ada juga makan siang klien sebagai bagian dari pertemuan bisnis. Ada dua metode dalam pencatatan kas kecil, yaitu metode impress atau tetap dan metode fluctuating atau berubah-ubah. Yang pertama, metode impress atau metode tetap. Metode ini menetapkan jumlah kas kecil dalam jumlah tetap yang tidak berubah sepanjang periode tertentu. Cara kerja metode impress yaitu pada awal periode, perusahaan menetapkan jumlah dana kas kecil, misalnya 2 juta. Setiap kali terjadi pengeluaran, kas kecil digunakan sesuai kebutuhan. Jika saldo hampir habis, bagian keuangan akan mengisi ulang kas kecil sejumlah uang yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, saldo kas kecil akan selalu kembali ke jumlah awal setelah dilakukan pengisian ulang. Lalu untuk metode kedua yaitu adalah metode fluctuating atau metode berubah-ubah. Berbeda dengan metode impress, metode fluctuating tidak memiliki jumlah tetap dalam kas kecil. Dana kas kecil dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan perusahaan. Cara kerja metode fluctuating tidak ada jumlah tetap untuk kas kecil sehingga saldo bisa naik atau turun tergantung penggunaan. Setiap kali ada pengeluaran atau penambahan dana langsung dicatat dalam pembukuan. Dan tidak ada pengisian ulang secara rutin karena jumlahnya bergantung pada kebutuhan. Untuk kelebihan metode fluctuating sendiri adalah lebih fleksibel karena tidak terpaku pada jumlah tetap dan lebih realistis untuk perusahaan dengan kebutuhan kas kecil yang tidak menentu. Materi selanjutnya adalah kontrol internal penyajian laporan, yang merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan laporan keuangan yang disajikan itu akurat dan andal. Menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, ada 5 komponen utama dalam kontrol internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah pemantauan. Selanjutnya adalah tujuan dari kontrol internal penyajian laporan, yaitu mengelola risiko keuangan. Selanjutnya, memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, lalu memastikan laporan keuangan berkualitas, dan yang terakhir memastikan laporan keuangan mematuhi peraturan dan hukum. Adapun untuk contohnya sendiri, seperti melacak penerimaan, meminta persetujuan manajerial untuk semua transaksi, memantau dan mendokumentasikan laporan keuangan, serta meninjau dan memperbarui pengendalian internal secara berkala. Sekian dari video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.